Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 9/PJ/2025 terbit. Atur prosedur penonaktifan akses pembuatan faktur pajak di era Cortex. Halo rekan-rekan semua, pemerintah baru saja menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 9 Tahun 2025 tentang penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak tidak sah. Aturan yang baru saja berlaku belum genap 1 bulan ini diterbitkan dalam rangka menyesuaikan layanan administrasi perpajakan di era penerapan Cortex. Pada bagian pertimbangan Per 9 tahun 2025, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini dibuat karena kegiatan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak tidak sah atau tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 serta perubahannya. PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau pajak PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya. Lanjut, sehingga perlu diatur mengenai penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak tidak sah untuk tujuan pencegahan dan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Tulis Per 9 tahun 2025. Per 9 tahun 2025 juga diterbitkan karena mengingat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi atau SIAP. Per 9 tahun 2025 diterbitkan karena mengingat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP. Nah, jadi Per 9 tahun 2025 ini merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP atau yang biasa kita kenal dengan Cortex, dan juga merupakan turunan dari PMK 124 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Lalu, dalam pasal 2 Per 9 tahun 2025 menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menonaktifkan akses pembuatan faktur pajak terhadap wajib pajak terindikasi penerbit dan wajib pajak terindikasi pengguna berdasarkan hasil kegiatan intelijen perpajakan. Wajib pajak tersebut dianalisis berdasarkan 1. Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak dan kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak. Kemudian, wajib pajak dilakukan pengembangan dan analisis atas indikasi pengkreditan pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sah pada surat pemberitahuan atau SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya, Dirjen Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil DJP akan menyampaikan pemberitahuan penonaktifan akses pembuatan faktur pajak kepada wajib pajak terindikasi penerbit dan wajib pajak terindikasi pengguna. Wajib pajak pun dapat menyampaikan klarifikasi. Bagi wajib pajak badan harus menyertakan 7 dokumen ini ketika menyampaikan klarifikasi. Di antaranya yaitu 1. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK.
dalam hal pengurus dan atau penanggung jawab merupakan warga negara Indonesia atau WNI, atau paspor yang masih berlaku dalam hal pengurus dan atau penanggung jawab wajib pajak merupakan warga negara asing atau WNA dengan memperlihatkan dokumen asli. 2. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. 3. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah, minimal lurah atau kepala desa. Yang keempat, foto berwarna yang menunjukkan lokasi atau tempat dan kegiatan usaha wajib pajak. Yang kelima, daftar penyedia barang atau supplier list selama 1 tahun terakhir. Yang keenam, rekening koran asli dan bukti penerimaan atau pengeluaran pembayaran selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir, dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian atau pure cash order, surat jalan atau delivery order, berita acara serah terima barang dan atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 tahun terakhir. Dan yang terakhir, dokumen transaksi seperti dokumen pemesanan pembelian atau pure cash order, surat jalan atau delivery order, berita acara serah terima barang, dan atau berita acara penyelesaian pekerjaan selama 1 tahun terakhir. Dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak dokumen klarifikasi diterima, Kepala Kanwil DJP harus menentukan untuk mengabulkan atau menolak klarifikasi wajib pajak. Sekian video kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya.